Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Nah, Miss juga mau sapa nih untuk mama papa yang selalu setia nemenin kamu belajar dari rumahnya. Kabar baik kan untuk mama papa semuanya? Nah, kita tahu nih pandemi belum juga berakhir, tapi kita harus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan supaya COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa kembali lagi ke sekolah seperti biasanya. Di sini Miss perkenalkan diri dulu, Miss dengan Miss Rani akan memberikan pembelajaran kepada kamu semua dengan materi matematika. Saat ini Miss akan menjelaskan sedikit materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut beda. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Kita bahas dulu tentang penjumlahan pecahan yang berpenyebut beda. Langkah-langkah untuk mengerjakan soal latihan penjumlahan pecahan berpenyebut beda yaitu pertama, samakan terlebih dahulu penyebut yang berbedanya dengan mencari nilai KPK dari pasangan bilangan penyebutnya. Kemudian, bagilah hasil KPK dengan masing-masing penyebutnya. Kemudian, hasilnya nanti akan dikalikan dengan masing-masing pembilangnya. Karena kondisi pecahan sudah berubah menjadi bentuk penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut sama, maka hitunglah atau jumlahkanlah pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebut yang sama tadi dituliskan kembali. Jika bilangan pembilang lebih besar dari bilangan penyebutnya, maka ubahlah pecahan biasa tersebut ke bentuk pecahan campuran. Oke, selanjutnya Miss akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk soal nomor 1, Miss akan jadikan sebagai contoh. Nomor 2 sampai dengan 5, kamu boleh kerjakan nanti di buku latihan. Selanjutnya kalau sudah selesai dikumpul ke Miss. Nah, untuk nomor 1 kita akan bahas yaitu 1/2 ditambah 2/3. Kita buka lagi ya langkah-langkah mengerjakan soal penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini langkah pertama kita disuruh untuk menyamakan terlebih dahulu penyebut yang beda itu dengan cara mencari nilai KPK dari pasangan bilangan penyebutnya. Pasangan bilangan penyebutnya, yang mana pasangan bilangan penyebut? 1 dengan 2 atau 2 dengan 3? Iya, 2 dengan 3. Siapa yang mau kita tentukan? Nilai KPK-nya. Nanti setelah kita samakan baru kita lanjut ke langkah kedua. Nah, di sini kita buat dulu per ditambah per. Nah, selanjutnya tadi kita sudah akan menentukan nilai dari KPK 2 dan 3. Kelipatan 2 dan kelipatan 3. Kelipatan 2 ya, 2, 6, 8, 10 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, manakah kelipatan persekutuan terkecil dari pasangan bilangan 2 dan 3? Apakah 2 ada di bawah? 6 ada di bawah? Iya, 6 ada di bawah, maka KPK dari pasangan bilangan 2 dan 3 adalah 6. 6-nya kamu letakkan di sini. Yang pertama, di sini yang kedua. Selanjutnya kita baca berikutnya. Bagilah hasil KPK dengan masing-masing penyebutnya. Kita mau membagi si hasil KPK tadi dengan masing-masing penyebutnya. Siapa masing-masing penyebutnya tadi? Adalah 2 dan 3. Kita mau bagi 6 dengan 2, sedangkan yang satu lagi kita mau bagi 6 dengan 3. Dibagi. Berapakah 6 dibagi 2? 3. Berapakah 6 dibagi 3? 2. Lanjut. Kemudian hasilnya nanti dikalikan dengan masing-masing si pembilangnya. Berarti hasil yang ini mau dikalikan dengan si pembilangnya masing-masing. Yang ini mau dikalikan dengan si pembilangnya tadi. Berapa? 3 dikali pembilangnya berapa? 1. Berapa 3 dikali 1? 3. Letakkan di sini 3-nya. 6 bagi 2 bagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4.
Karena kondisi pecahan sudah berubah menjadi bentuk penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama, maka hitunglah atau jumlahkanlah pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebut yang sama tadi dituliskan kembali. Nah, kita tinggal menjumlahkan atau menghitung pembilang dengan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya yang sama ini tinggal dituliskan kembali. Tuliskan dulu 6. Pembilangnya mau dihitung 3 ditambah 4. Nah, hasilnya sama dengan 7 per 6. 7 per 6 ya. Masih ada langkah satu lagi. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ubahlah pecahan biasa tersebut menjadi bentuk pecahan campuran. Ini pembilang 7, penyebut 6. Mana lebih besar, pembilang atau penyebut? Iya, pembilangnya. Nilainya 7. Nah, karena dia katakan di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita harus mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran dari 7 per 6. 6 dikali berapakah bilangan di sini supaya hasilnya mendekati 7? 6 dikali 1 atau 6 dikali 2? Berapa 6 kali 1? 6. Berapa 6 dikali 2? 12. Mana yang kita pilih? Kali 1 atau kali 2? Kali 1. Kenapa enggak kali 2 aja, Miss? Karena kalau dikali 2 hasilnya 12. Sementara tadi kita punya pembilangnya hanya 7. Berarti yang kita pilih dikali 1. Letakkan di sini. 6 dikali 1 berapa? Sama dengan 6. Ditambah berapa lagi di sini supaya menghasilkan 7? Ditambah 1. 6 ditambah 1 adalah 7. Berarti pecahan campurannya adalah 1 per 6. Itulah hasil untuk soal nomor 1. Nah, bagaimana untuk soal nomor 2-nya? Kamu boleh kerjakan di buku latihan. Nanti kalau selanjutnya sudah selesai sampai dengan nomor 5, dikumpul untuk Miss. Oke? Nah, tadi kan sudah kita simak bagaimana untuk mengerjakan soal pada penjumlahan pecahan yang berpenyebut beda. Untuk pengurangan pecahan berpenyebut beda juga merupakan hal yang sama dalam pengerjaannya dengan penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Hanya di soal pembilangnya nanti dihitung pengurangan bukan penjumlahan. Itu saja untuk hari ini pembelajaran kita. Nah, untuk tugasnya segera untuk kita kumpulkan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran matematika. Silakan dikerjakan dan tetap semangat.